Oke, sejahtera untuk semuanya. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga. Ada 5 poin. Yang pertama itu dasar negara dan konteks negara, tujuan negara dan urgensi dari dasar negara. Nah, dari sini akan jurnal yang akan dipakai yaitu jurnal milik Fadil ya. Fadil. Oke. Jurnal ini ya, judulnya itu aktualisasi nilai Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan implementasinya dalam pembangunan karakter bangsa. Di sini sejak Kamis tanggal 2 Maret penelitian Sultan Syahrir, lalu metode yang digunakan yaitu metode studi kepesertaan, yaitu yang kegiatan mencari membaca dan juga penjelasan data pengarah laporan-laporan dan masukan memuat teori-teori yang relevan dan permasalahan dalam mengungkapkan peristiwa masa lampau. Kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, jadi dari hasil pembahasannya di sini menurut pendapat saya ada yang pertama dasar negara sebagai negara. Ini dia menjabarkan Pancasila dalam implementasinya untuk membangun karakter bangsa, di mana bagian upaya untuk merevitalisasi Pancasila itu dalam bentuk fungsional dalam membentuk karakter bangsa. Juga Pancasila sebagai paradigma karakter bangsa. Jadi sebagai paradigma atau karakter bangsa. Terus tujuan dari dasar negara ini juga ada, yaitu di mana dia itu mengandung nilai-nilai atau suatu lokal genius yang merupakan lokal di bangsa Indonesia atau suatu kekhasan untuk bangsa tersebut. Di mana dia itu dituangkan dalam sebuah dasar negara yang disebut dengan falsafah negara. Itu dasar negaranya. Lalu untuk urgensinya, dia ini merupakan konstruksi pikiran yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum dan perilaku masyarakatnya kepada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi Pancasila itu tentunya filsafat atau sifat yang dimiliki oleh bangsa itu untuk membangun karakter dan juga mencapai cita-cita bangsa itu sendiri. Nah, untuk komentarnya, dan kiranya juga mencakup hal yang terperinci, sumbernya terpercaya, dan juga dengan dasar data yang valid. Oke, dari tinggal satu selesai pembahasan satu, lalu masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini dijabarkan oleh saudara Farah Juna. Ini oke, judul jurnalnya itu Peran Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Penulisnya Ahmad Hairul Umam. Metodenya yaitu menggunakan metode riset pendapat. Dari hasil penelitian pembahasannya, yang dapat dicampurnya yaitu bahwa di sini kan alasan kenapa diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini nih Pancasila merupakan sumber-sumber normatif dan pengembangan aspek sosial budaya yang merupakan dasar dari kemanusiaan, ketuhanan, dan keberadaban. Nah, selain itu juga bahasa Indonesia itu tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga bahwa di alasan-alasannya juga untuk menggapai cita-cita dari nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, yaitu nilai dasar dan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini di sini di makalah ini banyak menjelaskan tentang bidang-bidangnya, yaitu di bidang ekonomi, di bidang sosial budayanya, seperti apa. Nah, jadi dia tuh alasan kenapa diperlukannya tadi, hal yang pertama dari sini, dari yang bisa kita ambil dari bidang hukum, ya seperti apa, di mana di bidang hukumnya Pancasila sebagai pembangunan hukum. Lalu Pancasila sebagai tertib hukum di Indonesia juga dan beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, hukum dasar nasional juga di Pancasila.
Nah, selain itu di bidang sosial budaya merupakan sumber normatif atau pengembangan asas sosial budaya merupakan kemanusiaan terhadap. Lalu di bidang yang lain yaitu ada juga di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi juga memberikan dasar pembangunan ekonomi karena sistem ekonomi kita itu berdasarkan pada Pancasila. Misalnya mungkin salah satunya yang ini koperasi ya. Koperasi itu benar-benar mirip dengan kerja Pancasila. Lebih mengedepankan ke masyarakatan sehingga masyarakatnya lebih sejahtera. Tuh, di komentarnya hasil penelitian cukup akurat, bukti yang kita juga dapat jelas. Juga jurani saya memenuhi tugas untuk mereview juga lebih ke masa lampau. Penelitiannya perjalanan solusi tadi untuk mahasiswa yang terbaik. Penulis dan pembaca mengupayakan mempelajari dan mengkaji Pancasila untuk negara Indonesia. Untuk yang alasannya, jadi tadi ada 3 alasan, alasan di bidang hukum, sosial budaya, dan juga ekonomi. Lanjut yang ketiga yaitu ketiga. Oke, lalu yang ketiga itu dia ada milik saudara Nadila Fauziah. Ini judulnya internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Ini ya, ini tujuannya analisa metode penelitian yang digunakan pengumpulan data studi kepustakaan, dari research juga penelitian dilakukan untuk studi data perumuran. Nah, jadi pembahasannya itu dari yang poin nomor 3 yaitu dari sumber yuridis, historis, sosiologis, dan juga politis dari Pancasila ini. Di sini ada penjelasannya sumber historis yaitu sejarah Pancasila sebagai sejarah peristiwa nasional, lingkungan yang dipetik. Mengalami tekanan penjajah, jawabannya antara lain karena perjuangan pada masa itu bersifat kedaerahan dan kurang persatuan, belah dan juga penguasaan efek termasuk dalam bidangnya dalam juga termasuk bidang perkuliahan. Jadi pada zaman itu tuh sumber historis kita tuh Pancasila kenapa diperlukan karena kita semua kita pecah belah. Nah, kita butuh persatuan yang untuk persatuan yaitu salah satunya Pancasila. Terus sebagai sumber sosiologis di mana pandangan hidupnya masyarakat berbangsa dan bernegara, suatu atas keturunan memiliki impact pada bangsa dan negara. Dan yang kenegaraan masyarakat terkait dengan siasat Pancasila bukan hanya konsep luar saja, tapi juga secara sosiologis dan negara. Jadi secara sosiologis itu kita hidup berdasarkan Pancasila itu sendiri dari mulai bangsa, bernegara dan dari masyarakat. Lalu untuk sistem yuridisnya, yang tadi sebagai sila hukum, dia sebagai hukuman hukum kata tertinggi ya, landasan dasar hukumnya. Kalau untuk sumber politis yaitu bisa sebagai keputusan, kebijakan, dan juga pembagian dari sumber daya negara itu sendiri. Kelebihannya yaitu dapat diimplementasikan terhadap Pancasila dan dapat lebih paham. Kelemahannya struktur penjelasan penulisan tidak lengkap, tidak ada buktinya konkret dari jurnal ini dan isi jurnal tidak lengkap. Yang ketiga, lalu poin nomor 4. Poin nomor 4 yaitu milik saudara Amerta. Dari jurnalnya itu Pancasila sebagai dasar negara. Google. Di bawah, tulisnya di bawah. Ada tipisnya aja. Oke. Untuk metodenya di sini mereka tidak menyebutkan metodenya, mungkin ada di atas. Sini mereka tidak menyebutkan ya metodenya apa.
Hmm, ya bisa ditunjukkan ya jenis metodenya apa untuk meta. Lalu kita langsung aja ke pembahasannya kalau seperti itu. Pembahasannya untuk pendapatnya di sini pembahasan yang secara detail dinamika juga jelas untuk dipahami jangan menggunakan bahasa yang baku. Dan terakhir dia tidak menggunakan metode tidak menuliskan metode apa dalam penelitiannya. Lalu untuk pembahasannya ini kan dia membahas mengenai dinamika dan tantangannya seperti apa ya Pancasila tuh. Ini Meta menjelaskan perkembangannya dari mulai kapan Indonesia dijajah hingga Indonesia membentuk betul PKI dan juga akhirnya membuat dasar negara. Perkembangannya seperti apa, mulai berlakunya UUD pertama, lalu terus pemikiran Pancasila sebagai dasar ideologis, setelah itu periode positivis 1950 dan juga perkembangan sama Orde Lama. Jadi ini emang dinamikanya seperti itu. Jadi tantangannya itu dia harus melewati Pancasila itu dalam berbagai masa perundang-undangan yang berbeda-beda. Dimana dari awal yang tadi dia dari masa penjajahan, masa pendudukan Jepang. Pancasila harus sudah memiliki konsep itu. Lalu perkembangan Pancasila pada saat mulai berlangsung UUD pertama, lalu mereka mengalami konstitusi RIS, di mana di konstitusi ini tidak ditentukan sebagai dasar negara yang tunggal, jadi masih belum diakui. Lalu pada UUD 1950 ini juga nama-nama Pancasila tidak tercantum. Lalu Pancasila Orde Lama, Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret tanggal 5 Juli 1993 Bubarkan Konstituan UUD 1945 tidak berhasil UDS dan membentukkan MPR. Nah, dari dekret ini otomatis menggunakan aplikasi Pancasila sebagai negara. Jadi mulai pada saat Orde Lama. Terus itu lanjut Orde Baru. Nah, di Orde Baru ini Pancasila menampilkan pemikiran UUD yang satunya yang murni. Nah, akhirnya selama masa reformasi baru Pancasila di masyarakat Indonesia mulai mengalami pengalaman ya masyarakat yang merasakan Pancasila di masa reformasi itu satu sekalian itu dari perkembangannya lalu dinamika itu lalu tantangannya terhadap Pancasila itu kembali ke unsur-unsur yang kenegaranya yaitu unsur sosial, politik, ekonomi dan budaya agama yang udah tadi dijelaskan sebelum-sebelumnya ya. Dari mulai ada dari kehidupan bermasyarakat beragamanya seperti apa, dimana nanti apakah adakah tuntunan di masyarakat, apakah ada rasismenya, itu. Lalu dalam bidang pemerintahan banyak muncul baik sipil ataupun militer maupun negaraan. Nah, jadi ini di masyarakatnya. Nah, jadi untuk tantangannya sendiri dia dari mulai agama, sosial, budaya, politik yang sudah dijelaskan dan untuk dinamikanya mengalami banyak perubahan karena mengalami perubahan undang-undang negara yang berbeda-beda. Lalu terakhir ada dari saudara Maudi, dimana dia akan menjelaskan poin esensi dan urgensi Pancasila. Ini judul jurnalnya yaitu urgensi memahami dan mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebuah bangsa. Karya Pandi Wendy dan Nugraha Octavian langsung masuk ke pembahasan saja di bawah di bawah mana ya nah ini tadi udah judulnya penulis sudah tanggal 27 Maret tujuan. Nah, Pancasila harus diketahui, dipahami, dan diimplementasikan di bangsa Indonesia sehari-hari untuk dapat mewujudkan cita-cita dan kemerdekaan. Namun saat ini pengetahuan, pemahaman, generasi penerus bangsa ini kurang ya. Nah, dari berpikir sekolah hanya nilai baru yang tidak sesuai dengan cita bangsa. Oleh sebab itu,
Pancasila sudah dijadikan acuan bangsa. Nah, jadi sebelum Pancasila tersebut harus terasingkan gara-gara turun masuknya seperti ini. Jadi sangat urgensi atau penting ya, karena zaman sekarang ini memang kita sudah mulai terkikis, jadi sangat diperlukan pendidikan Pancasila, terutama untuk implementasinya di kehidupan sehari-hari. Merefleksi kemerdekaan setelah 74 tahun, masih banyak rakyat yang hidup dalam kondisi kebodohan, tidak terleluasa dengan. Tapi sekarang kita udah leluasa, sudah bisa pintar, tidak miskin kembali, sudah itu dengan hal-hal seperti itu harusnya kita lebih bisa memaknai makna Pancasila. Itu. Lalu Pancasila juga dinaungkan sebagai dasar bangsa dan bangsa dan fondasi kehidupan. Nah, harusnya Pancasila itu kita jadikan sebagai fondasi kehidupan kita di kehidupan nyatanya, bukan hanya sebagai hiasan atau persepsi bangsa atau persepsi kelas. Jadi di setiap kelas ada tuh figura Pancasila, itu bukan sebagai hiasan, harusnya sebagai pedoman kita untuk berperilaku kita sehari-hari. Itu jadi betapa pentingnya fungsi dan urgensi Pancasila sebagai negara. Mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan dari kelompok 9B. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.